Pagi-pagi Jakarta Macet. Kembali lagi di Pusbinchat. Pusbinchat merupakan serial podcast yang membahas isu pembangunan nasional dan juga program-program dari Kementerian PPN Bappenas yang ditayangkan melalui YouTube Pusbin Diklatren Kementerian PPN Bappenas. Untuk episode kali ini, Pusbinchat menghadirkan salah satu perencana ahli utama dari Kedeputian Pengembangan Regional dari Kementerian PPN Bappenas, yakni Bapak Oswar Mungkasa. Selamat pagi Selamat Bapak. pagi, terima kasih sudah diundang. Ya, sama-sama Bapak. Pagi ini kita akan membahas bersama Pak Oswar mengenai kolaboratif governance. Dan sebelum memasuki isu-isu yang lebih penting nih Pak soal kolaboratif governance, tentang konsep, tentang pentingnya, dan mungkin tantangan dan pengalaman juga Pak Oswar terkait dengan kolaboratif governance. Mungkin Pak Oswar bisa memperkenalkan diri Bapak? Oke, nama saya Oswar Mungkasa. Saya bekerja di Bappenas sejak tahun 92 ya. Mungkin banyak di Eh, antara penonton ini belum lahir mungkin ya. Dan kemudian saya sempat pindah ke Kementerian Perumahan Rakyat sebagai Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran pada Oke. tahun 2010 sampai 2012. Kemudian kembali ke Bappenas jadi Direktur Tata Ruang dan Pertanahan tahun 2013 sampai 2015 dan kemudian pindah ke DKI jadi Deputi Gubernur DKI bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup dan kemudian kembali ke Bappenas sebagai perencana ahli utama sejak tahun 2020 sampai sekarang. Nah, Oke, jadi jadi kira-kira 32 tahun jadi pegawai negeri lah. pegawai. Oke, wah sudah cukup senior juga dan mungkin Bapak juga sudah ada di beberapa bidang ya Pak, maksudnya beberapa instansi pasti apa profesionalitasnya terkait dengan kolaboratif governance, terkait dengan Ya punya pengalamannya juga cukup punya pengalaman panjang gitu. panjang ya. Mungkin akhir-akhir ini diskusi terkait dengan kolaboratif governance juga sudah sangat prominent Pak di masyarakat. Banyak sekali di instansi pemerintahan melakukan hal itu. Mungkin Pak Oswar boleh menjelaskan Pak apa itu kolaboratif governance dan kenapa itu penting? Ya, jadi mungkin belajar sejarah dulu ya. Oke Pak. Jadi kira-kira 20-30 tahun yang lalu itu terjadi perubahan paradigma di bidang administrasi publik. Oke. Perubahan paradigmanya itu adalah mereka mengatakan perubahan dari government Oke. menjadi governance. Jadi kalau bahasa Indonesianya itu memerintah atau pemerintah menjadi kepemerintahan atau memerintah bersama. Nah, Oke. jadi intinya begini, teman-teman ahli administrasi publik menyadari bahwa ternyata bekerja bersama-sama itu beda ya, sama-sama bekerja beda. Kalau sama-sama bekerja, sana bekerja, sini bekerja, mungkin untuk tujuan yang sama, tetapi tidak pernah ngomongan. Kalau pernah ngomongan Oke. sendiri-sendiri, Oke. tapi akhirnya kadang-kadang hasilnya beda. Nah, tetapi kalau bekerja bersama-sama itu dimaksudkan bagaimana kemudian kita mempunyai tujuan yang sama, target yang sama, dan sepanjang perjalanan itu kita terus berdiskusi, saling itu yang disebut kolaborasi. Nah, jadi kemudian disadari betul kenapa kemudian kita perlu bekerja bersama-sama atau nantinya kita sebut kolaborasi, karena pertama kita sadar betul kita tidak bisa mengerjakan semua hal sendiri. Ya, betul Pak. Kita tidak punya kemampuan kapasitas finansial sendiri. Kan sekarang pemerintah mengatakan kami tidak sanggup membiayai semua program kan gitu ya. Yang ketiga, kita harus egaliter, inklusif. Kan SDG kan, Ya. tujuan pembangunan berkelanjutan itu kan No no one one left left behind. behind kan gitu. Nah, egaliter ya kan, inklusif. Nah, dengan demikian kita berharap dengan bekerja bersama-sama menyatukan semua sumber daya, semua kemampuan, kapasitas yang ada baik pemerintah, non pemerintah, maka tujuan itu bisa tercapai, bisa lebih cepat, lebih efektif dan lebih efisien. Nah, jadi sekarang kita memasuki era di mana bukan lagi saya dan Anda, saya pemerintah, Anda rakyat, tetapi sampai masuk kepada posisi kita. Oke. Jadi rakyat dan termasuk swasta, perguruan tinggi dan semuanya itu bersama-sama pemerintah itu adalah kita.
Itu makanya disebut governance. Kalau dulu kan government, saya pemerintah, Anda rakyat, Anda ikut saya. Sekarang enggak, kita sama-sama, kita itu satu perahu, gitu Oke. kira-kira. Jadi, nah kemudian kolaborasi itu kan, nah disebut tata kelola kolaborasi karena tata kelola. Karena kolaborasi kalau tidak dikelola dengan baik, hasilnya tidak selamanya baik. Kenapa? Begini, kan ada yang kaya, ada yang miskin. Maksudnya kalau kita bekerja sama kan ada yang uangnya banyak, ada uangnya kecil. Betul. Ada yang organisasinya besar, organisasinya kecil. Ada yang kemampuan kapasitas berpikirnya bagus, ada yang biasa-biasa saja. Kalau kita nggak mengatur proses kolaborasinya, maka yang terjadi yang pintar ngatur yang biasa, yang kaya ngatur yang tidak punya apa-apa, ya kan? Organisasi besar mengatur yang kecil. Jadi bukannya kolaborasi menghasilkan sesuatu yang baik, tetapi yang terjadi adalah yang marginal ini terkooptasi oleh yang besar. Nah, itulah gunanya tata kelola, mengatur bagaimana agar dalam proses kolaborasi ini, dalam proses kita bekerja bersama-sama itu tidak ada yang kemudian merasa terabaikan, merasa dia hanya penonton, dia hanya penumpang gelap mungkin dan seterusnya. Itu jadi tata kelola kolaboratif itu dimaksudkan bagaimana proses kolaborasi ini bisa diatur sehingga semua mendapatkan porsi yang sama, yang adil ya, bukan yang sama, yang adil, kemudian hasilnya juga menyenangkan buat semua pihak. Setidaknya tidak ada yang merasa rugi. Oke, Ya, jadi itu kira-kira pergeseran itu. sejarahnya ya Pak. Dan mungkin kenapa Pak hal itu penting Pak di government? Kenapa rakyat, swasta, pemerintah itu harus menjadi kita Pak? Ya gini, zaman dulu kan kita sudah lihat kebijakan pemerintah diprotes di mana-mana. Kenapa? Karena pemerintah waktu itu kan government, bukan governance. Pemerintah selalu merasa dia yang paling tahu. Oke. Dia yang diberi kewenangan, dia pasti tahu apa maunya rakyat, dia punya kapasitas, dia punya dana yang besar dan seterusnya. Sekarang kan enggak. Sehingga kita harus bersama-sama, karena dengan demikian kita tahu apa yang dimauai rakyat, Betul, ya kan? Apa yang dipunyai rakyat maupun rakyat itu bisa swasta, apa aja ya, di luar pemerintah, yang kemudian bisa membantu pemerintah, ya kan? Dan kemudian kita yakin betul konfliknya menjadi berkurang. Lah kan bareng-bareng bikinnya, kan tidak mungkin bareng-bareng bikin sesuatu terus di ujung terus salah satu protes, kan lucu. Tapi kalau satu pihak di sini government bikin sesuatu, di ujungnya baru yang namanya konsultasi publik, kan bingung rakyatnya. Perasaan kita tidak diajak nih, toto di ujung ditanya sesuatu yang udah jadi. Nah itu tadi, jadi kita merasa kalau dari awal kita bersama-sama, konflik banyak dihindari, kita bisa lebih efisien, lebih efektif. Oke. Kalau penerapan collaborative governance Pak di Indonesia itu sebetulnya seperti apa Pak? Sebenarnya secara tidak langsung kita sudah melakukan itu kok. Saya sejak 20 tahun yang lalu itu nanganin air minum dan penyihatan lingkungan, kita punya namanya kelompok kerja air minum dan penyihatan lingkungan. Itu ada forumnya, dan kita mengajak teman-teman di luar pemerintah untuk bersama-sama menyusun kebijakan. Bahkan kita menghasilkan waktu itu kebijakan pembangunan air minum dan penyihatan lingkungan berbasis masyarakat. Jadi tidak ada yang protes karena kebijakan ini dibangun bersama-sama. Jadi sebenarnya beberapa praktik baik sudah ada. Tapi secara keseluruhan posisi kita itu masih, saya ada istilahnya, namanya itu saya lupa namanya itu, tapi kata Einstein, ada yang namanya Einstein, itu orang pintar nih tahun 70-an, dia bikin tangga partisipasi namanya. Jadi dia bilang ada 3 level partisipasi. Saya lupa namanya, tokenism. Nah saya jelaskan nanti. Jadi tangga pertama itu ketika zaman dulu kan gitu, sosialisasi, ada apa, kita undang, suruh duduk, kita kasih tahu ya, satu arah, pokoknya ini pokoknya lakukan, patuh, ini adalah kebijakan pemerintah, laksanakan. Nah itu tangga yang pertama. Tidak ada ruang untuk berdiskusi, kalaupun ada cuma formalitas. Ya tidak hakiki lah, bukan partisipasi yang hakiki. Tipe yang kedua itu tadi, konsultasi publik, apapun namanya, masyarakat atau pihak non pemerintah diundang.
tetapi di titik-titik tertentu saja. Prosesnya sendiri non pemerintah nggak ikut. Tidak Nah, jadi dilibatkan. kalau udah jadi, misalnya kalau kue udah setengah jadi, kasih tahu ini udah setengah jadi loh. Bentuknya bulat segi empat, non pemerintah nggak tahu. Pokoknya pemerintah yang bikinin, mau bulat mau segitiga pemerintah. Di ujung konsultasi publik. Padahal barangnya udah jadi, terus dikonsultasikan sesuatu yang sudah jadi. Oke. Nah, mereka memang diajak ngomong, ditanya, tetapi kan kuenya udah jadi. Iya. Ya, mau dibongkar lagi kuenya, kan gitu ya. Kita nggak punya pilihan lain. Nah, jadi itu yang kita sebut dengan tokenism. Artinya pemerintah sudah mengikut sertakan masyarakat, pihak non pemerintah, tetapi dalam batas-batas tertentu, tidak sepanjang proses. Oke. Itu yang disebut tokenism. Yang paling bagus itu tahap yang ketiga, di mana kemudian masyarakat ikut serta mulai dari awal sampai akhir. Sehingga tadi konflik bisa kita kurangi. Nah, wong dia ikut kok. Kemudian bisa lebih efisien. Kenapa? Karena sumber daya bersatu, padu kan. Masyarakat punya kemampuan loh untuk menyampaikan apa yang dia mau, apa yang cocok di daerah ini. Pemerintah belum tentu tahu. Iya. Nah, swasta punya dana besar, dia bisa menyumbang. Tetapi jangan di ujung baru kita kasih tahu, dari awal kita ajak. Gini loh. Kalau Part mana yang mereka bisa mana yang masuk, Anda mau. Jadi misalnya di RPJMN itu harusnya ada porsi swastanya berapa ke situ. Ya kan? Jangan di misalnya rencana pemerintah itu milik pemerintah, bukan, itu milik kita semua. semuanya. Itu kira-kira ya. Oke, jadi Indonesia ada di level yang kedua nih ya Pak. Ini Kira-kira level. kedua lah, beberapa di ketiga tuh kan, rata-rata di level yang kedua gitu. Tokenism. Tokenism. Oke. Tadi kan sudah dibahas banyak penerapannya di Indonesia. Nah, Ya. mungkin kita pengen tahu nih Pak, apa sebetulnya tantangan dan kunci sukses terkait dengan collaborative governance, terutama di Indonesia ya Pak. Saya mengacu ke pengalaman saya di Jakarta ya. Siap Pak. Nah, karena kalau teori nanti saya jelasin, ada modelnya namanya model Ansel dan Guest. Tapi pengalaman saya di Jakarta menunjukkan kita waktu itu di Jakarta kita bikin namanya desain besar isu strategis Jakarta. Oke. Isu strategisnya apa? Banyak. Kita bikin sekitar 7 atau 8 isu strategis. Nah, jadi yang pertama kali dilakukan itu agar kemudian kolaborasi berjalan dengan baik itu adalah kita pastikan kita semua paham, punya isu yang bersama-sama dan tujuan yang sama. Itu kesulitan pertama gitu. Karena kan saya misalnya bilang Jakarta ini polusi udaranya berat nih. Belum tentu pihak yang lain bilang itu berat. Enggak lah, saya masih bisa jalan kok kemana-mana, nggak sakit gitu ya. Nah, jadi tahap pertama itu kita harus punya kesepakatan bahwa ini isu, ya kan? Bahwa ini isu. Nah, gitu ya. Ini adalah isu. Jadi sehingga kemudian kita sepakat, kemudian kita cari teman, ya kan? Tadinya sepakat dengan beberapa pihak inti aja. Setelah itu kita cari teman, kita petakan mana ya pemangku kepentingan yang kira-kira cocok bisa membantu kita, punya sumber daya, punya kemampuan dan seterusnya. Nah, kita undang untuk bersama-sama. Nah, setelah itu baru mengalir prosesnya. Di mana kemudian di dalam proses itu ada itu yang besar tidak mengkooptasi yang kecil, ya gitu-gitu lah ya. Dan kita membentuk forum pemangku kepentingan. Di sana kita mendiskusikan apa aja yang kemudian harus ada ujungnya konsensus, kesepakatan. Solusinya ini kita sepakat, kita tuangkan dalam bentuk dokumen. Kita sebut grand design. Apa fungsi grand design ini dokumennya? Itu masukan buat dokumen pemerintah, misalnya buat RPJMD, Renstra, SKPD. Ya kan? Nah, itu kan bagus karena kan ada kesepakatan bersama. Nah, jadi tadi saya ingin menjelaskan bahwa kesulitan utama ketika kita berbicara mengenai kolaborasi itu adalah memastikan bahwa kita semua sepakat bahwa ini adalah memang target dan tujuan kita. Nah, kalau kita tidak sepakat ya tidak akan ada kolaborasi. Tidak sepakat. Ketika sudah sepakat, maka kesananya akan lebih mudah gitu. Itu kira-kira pengalaman selama ini. Tetapi kemudian ada beberapa hal yang harus kita penuhi ketika ini bisa berjalan dengan baik. Yang pertama ada kampiun. Kampiun itu champion. Champion itu apa ya? Orang yang pejuang lah ya. Pejuang yang dia mau berjuang, nggak peduli dibayar apa enggak. Yang penting adalah
solusinya tercapai, solusinya disepakati. Nah itu champion. Yang kedua nih, ada komitmen pimpinan. Oke. Semua pimpinan, bukan hanya pimpinan daerah ya, pimpinan lembaga, LSM, perguruan tinggi, semua berkomitmen untuk bersama-sama, kan gitu ya. Nah, jadi ada komitmen, ada kampiun, ada komitmen. Nah, kemudian ada forumnya. Oke. Jadi, nah forumnya harus dibentuk, dan forum itu tadi egaliter, kemudian inklusif. Jadi dalam forum itu enggak ada yang namanya eselon 1, enggak ada eselon 2. Semua posisinya sama ya Pak? Kontribusi. Siapapun bisa memimpin Oh, forum itu. Kalau misalnya kayak saya dulu, saya deputi, saya lagi pergi, tapi ada yang perlu dibahas, ya siapapun boleh mimpin, karena kan keputusannya konsensus. oke. Bukan saya sebagai deputi eselon 1 terus Anda harus ikut, bukan, itu zamannya government, sekarang kan governance. Oke. Jadi yang berikutnya ada konsensus. Nah, di sini pengalaman saya, ada grand design yang cuman 6 bulan selesai, sampai pada dokumen ya, kita sepakati kalau di dokumen, ada yang 1,5 tahun. Oke. Kan proses. Butuh proses, Kita enggak bisa memaksakan orang kemudian menyepakati. Langsung Jadi sepakat ya. dari ekstrim kiri, ekstrim kanan, kita sampai mungkin pada nggak tahu apakah agak ke kiri, apakah agak ke kanan, tetapi itu adalah konsensus yang kemudian kita dokumentasikan dan menjadi masukan buat pemerintah daerah. Karena pemerintah daerah kan yang mempunyai mandat dari masyarakat untuk menjalankan kewenangan pemerintah, kan gitu. Nah tadi itu contoh aja bagaimana tantangan dan hal-hal yang menjadi sukses gitu ya. Oke. Nah Pak, nature-nya masing-masing instansi, masing-masing entitas itu kan punya kepentingan ya Pak. Ya. Nah otomatis mereka, mungkin tadi Bapak sudah sampaikan butuh proses, ada yang ekstrim kiri, ekstrim kanan. Otomatis ada juga tren silo gitu Pak. Mungkin Bapak bisa ceritakan gitu pengalaman Bapak terkait working in silo dan bagaimana mengatasi hal tersebut. Jadi working in silos itu kira-kira kayak bekerja di dalam ruangan ini, kita nggak tahu ruangan sebelah, bahkan kita nggak tahu di luar hujan apa enggak, kita nggak tahu gitu ya. Nah kadang-kadang ketemu di toilet, kan gitu ya, itu namanya working in silos. Kenapa ini terjadi? Saya mencoba menganalisis, karena kita semua sangat disiplin sama tupoksi kita. Oke. Ya, karena kita disiplin sama tupoksi kita nggak mau tahu tupoksi orang lain, apakah berhubungan sama kita nggak mau tahu. Pokoknya tugas saya ini, indikator kinerja saya ini, bahwa orang lain kira-kira bekerja bersentuhan dengan saya nggak mau tahu. Saya tupoksi saya kan harus saya penuhi. Nah jadi itu yang membuat orang bekerja di dalam silo-silo, dalam cerobong-cerobong yang tidak saling berhubungan. Nah bagaimana mendobrak ini tadi? Nah kita mencoba memperlihatkan situasinya, misalnya kayak pernah lihat ini enggak, yang yang kotak yang kita isi itu lupa saya, kita isi sampai dia penuh full gitu, lupa saya, ada gambar yang kita tempel-tempel saling puzzle. Sorry kadang-kadang suka lupa nih. Nah kita memperlihatkan puzzle sebagai puzzle di dalam diskusi. Ini puzzle-nya ini loh, ya kan? Isu polusi udara itu seperti ini loh puzzle-nya. Peran Anda di sini, peran Anda di sini, peran Anda di sini. Kalau kita tidak berkolaborasi, ada dua kemungkinan yang terjadi. Ada kotak puzzle yang tidak terisi, karena tidak ada yang tahu, karena dia berada di daerah abu-abu, ya kan? Karena abu-abu itu kan bukan topoksi saya, topoksi sebelah, bukan saya, sebelah kan gitu kan. Nah itu. Nah yang kedua yang terjadi adalah satu kotak yang kosong itu diisi oleh lebih dari satu orang gitu, tumpuk gitu. Bayangkan itu nggak efisien, nggak efektif. Nah itu yang terjadi. Nah jadi kalau saya selalu mengatakan, ini puzzle kita, kalian harus berkontribusi agar kemudian puzzle-nya terisi dengan penuh, tidak ada yang kosong, tidak ada yang tumpang tindih. Itu tadi. Nah jadi itu tadi, bagaimana caranya kemudian working in silo itu bisa kita hilangkan. Dengan cara apa? Cara praktisnya itu tadi kan contoh analoginya. Praktisnya
Ya tadi kita berada dalam suatu forum. Di forum kita bicara bersama-sama, Anda punya apa? Saya punya apa? Anda bisa apa? Anda bisa apa? Pemerintah bisa apa? Ya kan? Kita di forum pada tahap awal kita tidak berbicara mengenai saya mau apa, tapi kita bicara dulu saya punya apa, saya bisa nyumbang apa dan seterusnya. Nah, terus kemudian kita lihat kita isunya apa sih sebenarnya? Polusi udara. Penyumbang terbesar siapa? Kendaraan bermotor misalnya kan. Nah, terkait dengan kendaraan bermotor, siapa di antara kita yang paling punya peran di dalam bisa melarang, bisa menyumbang teknologi dan seterusnya kan gitu ya. Nah, setelah itu baru kita ngomong yang lain, apa solusinya dan siapa yang melakukan apa. Nah, jadi ketika kita membuka sekat-sekat akan terlihat puzzle-nya jelas. Oke. Mana yang itu memang wewenangnya pemerintah, nggak usah diganggu. Itu memang membuat peraturan itu ya pemerintah wewenangnya. Regulator, Tetapi ya. bahwa kita memberi masukan kepada pemerintah dalam penyusunan, kalau Jakarta waktu itu ya, kita bikin pergub green building, bangunan gedung hijau. Itu bersama-sama dengan pihak non pemerintah bikin draftnya Oke. bareng-bareng gitu. Walaupun nanti kan keputusan di gubernur ya enggak apa-apa dong, kan itu kan memang kewenangannya gubernur. Tetapi bahwa kita bersama-sama kemudian memberikan masukan dan kemudian ada komitmen loh. Ya. Jadi pasal ini nanti itu Anda harus memberi kontribusi ini. Oke, saya berkomitmen gitu kan. Iya. Nah, jadi ketika peraturan itu jadi tidak ada Semua lagi yang comply ya, mengatakan Pak. wah, Ya. saya kok di charge ini ya, saya kok dikena denda ini ya. Nah, itu. Dan itu kira-kira. Nah, jadi gambarannya seperti itu. Oke, mungkin masuk ke arah selanjutnya nih Pak. Kan dalam collaborative governance nih ada kepemimpinan di situ. Nah, Ya. bagaimana aspek kepemimpinan dalam penerapan tata kelola yang kolaboratif? Jadi ada yang namanya, saya tadi cerita pengalaman saya ya. Yang saya kaget ketika bertahun-tahun menjalankan kolaborasi tadi. Saya dulu bahkan nggak ngerti itu namanya kolaborasi. Saya cuma dulu ingatnya koordinasi saja. Oke. Ya, padahal koordinasi itu masih setingkat di bawah kolaborasi. Nah, jadi saya tiba-tiba kemudian tercengang mungkin ketika menemukan ternyata ada modelnya kolaborasi itu Oke. yang banyak digunakan oleh orang-orang administrasi publik. Saya sebutnya sih mungkin nanti kita bisa lihat ya modelnya. Nah, ada yang namanya model tata kelola kolaboratif Ansel and Gas. Ansel dan Gas itu 2 orang yang memperkenalkan ini. Banyak model kolaboratif, tetapi saya melihat ini yang paling mudah. Nah, di dalam model itu, ya, kan tadi disebut kepemimpinan ya. Nah, dalam model itu ada kondisi awal, ada proses, ada dampak. Ya. Oke. Nah, di dalam proses awal disebutkan bahwa harus ada insentif buat semua orang yang terlibat. Oke. Ya kan? Ya kalau misalnya swasta misalnya, dia punya insentif, misalnya bangunan gedung hijau, pemilik gedung kita anggap swasta. Apa insentifnya? Gedung itu menjadi dikenal sebagai green building. Karena dia dikenal sebagai green building, sewanya menjadi lebih mahal dong, ya kan? Orang yang tinggal di situ menjadi lebih ya bangga dong. Tinggal di mana? Itu tuh yang green building, kan gitu ya. Bukan gedungnya dicat hijau, bukan. Memenuhi hal-hal yang sifatnya ramah lingkungan. Nah, jadi dia dapat insentif. Pemerintah insentifnya apa? Emisi berkurang. Nah, kan ya kan? Masyarakat insentifnya apa? Lah kalau emisi berkurang, dia kan bisa jalan-jalan tanpa masker. Yes. Nggak perlu ke rumah sakit karena kena ISPA. Kan gitu ya. Nah, jadi insentif itu yang kemudian membuat orang bergabung untuk bersama-sama berkolaborasi. Jadi kata kuncinya harus ada insentif. Kalau nggak ada insentif, bagi setiap orang nggak akan ada yang bergabung. Karena tidak akan ada tujuan yang sama kan. Nah, tetapi saya ulang lagi tadi penjelasan di awal tadi, dalam model ini dikatakan bahwa jangan sampai kolaborasi itu membuat salah satu pihak itu merasa ditunggangi. Oke. Ya kan kalau orang punya uang banyak, udah deh pokoknya saya yang bayarin semua, tapi dia pengen didengar terus, ya kan, dia nggak mau dengar orang lain. Atau ada orang yang merasa pintar, tingkat tertinggi misalnya keilmuannya, merasa kamu kan
enggak ngerti Nggak apa-apa. paham. Dengerin saya aja, ini aja makalah saya aja dipakai gitu. Atau ada yang merasa saya lebih berwenang, saya pemerintah. Anda enggak punya kewenangan. Diam aja, ikut aja gitu. Nah, itu yang harus kita hindari di dalam proses ini. Nah, jadi sejak awal ada insentif ya. Ada aturan main yang disepakati. Oke. Iya, kalau nggak ada aturan main kan nanti yang kecil diinjak sama yang besar, yang ini dan seterusnya. Jadi insentif aturan main. Setelah itu kita masuk ke dalam namanya proses kolaboratif. Nah, Oke. salah satu persyaratan dalam model ini, dalam proses kolaboratif itu adalah tatap muka. Cuman Oh, waktu zaman itu dikenalin kan pandemi. belum ada working from home, belum Oh ada ya. daring ya. Tetapi tatap muka itu sebenarnya bisa tetap aja lewat daring bisa. Yang penting kan kita kemudian berkomitmen untuk bertemu walaupun langsung yang paling bagus, tetapi tatap muka lewat daring juga enggak apa-apa juga. Nah, di dalam dialog tatap muka itu kita nanti akan menimbulkan yang namanya saling percaya. Kan ngomong-ngomong, Anda Betul. dari mana? Ternyata adiknya dia teman saya kan gitu. Nah, Ya kan? Ternyata tetangga nama saya dan seterusnya. Hal-hal seperti itu yang sangat manusiawi menimbulkan yang disebut chemistry. oke. Chemistry. Jadi saya kalau ketemu dia, ini nih tetanggaku, atau ini nih saudaraku, atau ini apapun itu, ini panutanku apapun itu. Jadi saling percaya. Itu yang pertama. Prosesnya lama, ya bisa lama bisa cepat, tergantung ya kan. Oke. Nah, kemudian yang kedua, dari saling percaya itu kita berkomitmen. Oke. Kita punya isu ini, ayo ya kita selesaikan ya. Kita jalani prosesnya ya. Saya nanti nyumbang ini, ya kan? Nanti sana nyumbang apa? Oke. Nah, setelah berkomitmen, kita akan timbul saling pengertian untuk saling mendukung. Oke. Ya kan? Kalau Anda mau kerja apa, Anda enggak punya pelatih ya. Nanti saya kirimin pelatihnya. Kalau Anda enggak punya dananya, nanti pelatihnya kami bayar. Atau kalau Anda punya dananya, silahkan pelatihnya aja Anda pakai. Nah, ya kan gitu. Jadi itu kan berkolaborasi untuk menjadi satu tujuan yang sama. Nah, setelah itu kita berbicara mengenai konsensus terhadap apa yang tadi kita jalanin, apa yang kita percaya, apa yang kita komitmenkan, apa yang kita saling berbagi. Ujungnya adalah output yang kita taruh di Oke. dokumen. Ya kan, masa kita kolaborasi terus Sudah outputnya diskusi nggak ada. nggak ada outputnya kan gitu ya kan. Nah, pokoknya komitmen aja lah, gentleman agreement, nggak ada. Yang ada adalah dokumen, dan dokumen itu adalah konsensus. Tingkat yang tertinggi adalah konsensus. Oke. Nah, setelah itu baru kita lihat dampaknya, ada nggak dampaknya. Itulah yang kita kemudian forum ini tetap berjalan. Setelah ada dokumennya, outputnya, kita tetap memonitor apa yang terjadi dan kita lakukan perbaikan-perbaikan di dalam proses itu. Nah, tadi kan ditanya gimana dengan kepemimpinan. Penting. Yes. Proses ini tidak akan berjalan kalau nggak ada pemimpinnya. Walaupun pemimpinnya kan kolegial ya. Oke. Tetapi kan tetap harus ada yang kampionnya, ada yang didengar gitu kan. Kalau jadi biasanya pengalaman saya walaupun kolegial, ada satu yang dituakan, Oke. yang dianggap dia lebih wise, dia yang paling bisa mengerti. Nah, persyaratan kepemimpinan fasilitatif namanya. Itu adalah pertama, dia memastikan bahwa kita tidak berbicara mengenai pangkat jabatan. Oke. Di dalam forum-forum yang pengalaman saya di DKI, saya cerita ya. Saya sebagai deputi gubernur berdiskusi sama bahkan ada yang junior yang baru 2-3 tahun, tapi enggak apa-apa. Semua orang yang ada di ruangan itu adalah narasumber tanpa melihat umurnya, jabatannya atau kekayaannya apapun itu. Dan memang pengalaman di DKI waktu itu lucu. Pertama-pertama saya perkenalkan, ketika bertemu di dalam rapat, itu kelihatan sebelah kiri yang berseragam, sebelah kanan yang nggak berseragam, yang pakai jeans, kadang ada yang pakai anting gitu ya. Nah, kan saya kadang-kadang seringnya memimpin rapat, kelihatan banget itu kalau di foto. Sini baju putih atau kaos coklat, sini enggak kaos sih, tapi bebas gitu ya, bebas rapi. Nah, jadi itu memang terjadi karena kan belum tercipta saling percaya kan, masih ngeliat siapa nih, enak aja dia kan gitu. Nah, tetapi dengan berjalan waktu, setelah 3-4 bulan yang terjadi apa?
ya udah baur ya, kadang Duduknya udah seragam sini, makannya pun bareng-bareng ya kan, udah nggak ada lagi sekat-sekat di antara. Jadi kan yang walking in salesnya sudah ini. berkurang. Pada dasarnya kita manusia kok. Kalau sering bertemu, sering ngobrol, yang ngobrolin apa aja, kalau orang tua pasti ngomongin anaknya kan, dan seterusnya. Itu akan tercipta chemistry sehingga yang namanya forum itu menjadi kuat. Oke. Kan saling percaya terjadi, berkomitmen, saling berbagi dan seterusnya. Nah, tadi jadi kepemimpinan fasilitatif itu memastikan semua egaliter dalam prosesnya, inklusif dalam keterlibatannya, dan kemudian fleksibel. Ya enggak mentang-mentang pejabat terus enggak boleh, kamu enggak boleh, harus dengerin saya, enggak seperti itu. Jadi harus fleksibel. Ini yang pengalaman saya di DKI awal-awal itu, pegawai negeri masih kadang nggak bisa nerima gitu. Ini contoh jelasnya ini ya. Ketika saya pertama kali melakukan kolaborasi itu, ruangan saya penuh dengan teman-teman non pemerintah. Duduk itu ngobrol santai, ketawa-ketawa. Saya dapat protes dari beberapa teman. Dibilang gini, ruang pejabat itu ada marwahnya. Saya nggak ngerti apa nama marwah itu. Nggak boleh sembarangan orang masuk ke ruangan itu. Lalu saya bilang, ruangan ini kan ruangannya rakyat. Kenapa rakyat nggak boleh masuk ke sini? Bahwa ada aturan mainnya, iya. Tapi kenapa kalau mereka duduk sini mesti kita merasa terganggu kan gitu ya? Harusnya kita merasa beruntung rakyat mendekati kita dan menyampaikan apa yang ingin dia lakukan kan gitu ya. Nah, jadi kepemimpinan fasilitatif itu. Nah, ada satu lagi yang di dalam proses kolaboratif ini yang mendukung prosesnya. Kita sebut kelembagaan. Forum tadi. Nah, itu penting. Karena kalau tidak ada wadah itu, ya bagaimana kita mau berdiskusi, bagaimana kita mau saling berbagi, bagaimana kita menyepakati banyak hal. Nah, jadi forum itu penting. Partisipasinya harus dijamin terjadi inklusif ya. Jadi tidak berarti kemudian kalau pemerintah sudah bicara yang lain tidak boleh menanggapi, enggak. Kemudian yang kedua, forumnya eksklusif. Ini orang suka nanya, inklusif kok eksklusif? Iya, maksudnya forumnya itu nggak boleh banyak. Masa ada forum banyak banget? Nah terus keputusan mana yang mau diambil kan gitu ya. Jadi forum harus satu. Walaupun dalam forum itu banyak, mungkin ada pokja-pokja untuk membicarakan banyak hal. Tetapi forum itu harus ada plenonya. Untuk menyepakati. Dan kesepakatan itu adalah kesepakatan pemerintah dan non-pemerintah. Itu yang disebut kemudian forumnya itu harus eksklusif. Cuma satu, jangan banyakkan forum, bahwa ada forum yang lain tidak apa-apa, isunya lain. Nah, kemudian aturannya jelas, kan gitu. Dan kemudian juga tentunya prosesnya terbuka, bahkan kalau perlu ya di videoin juga nggak apa-apa juga. Supaya publik tahu ya Pak. Publik tahu. Nah, itu tadi. Jadi proses kolaboratif ini harus didukung oleh kepemimpinan yang fasilitatif, dan tadi kelembagaan yang inklusif dan eksklusif, aturan jelas dan terbuka. Akuntabel. Dan kemudian tentunya dampaknya bisa kita evaluasi. Wah, ini cukup komprehensif terkait dengan model itu yang modelnya. Model yang lain banyak sih, tapi praktis. Yang saya pakai itu karena praktis, mudah. Yes. dipahami. Dan juga tadi diimplementasikan juga ternyata di Jakarta oleh Pak Oswar dengan pengalaman Bapak gitu. Mungkin terakhir Pak, ada satu pertanyaan yang ingin saya tanyakan terkait dengan mungkin prediksi Bapak terkait dengan collaborative governance di Indonesia saat ini, melihat trennya yang saat ini terjadi, itu kira-kira berjalan ke arah yang lebih baik atau yang buruk, dan apa yang bisa ditingkatkan terkait dengan hal ini? Yang pertama, kalau dibilang ke buruk sih enggak lah. Kenapa? Karena kalau kita lihat semua dokumen pemerintah sekarang, itu ada kata kolaborasinya. Saya coba cari tadi pagi di RPJPN kita yang sudah jadi undang-undang, lupa saya undang-undang berapa, tahun 2024 kalau nggak salah. Nah, 52 kalau nggak salah. Nah, saya coba cari searching, sekarang kan gampang. Kalau zaman dulu mah susah, harus cari-cari per halaman. Ada 17 kata kolaborasi di dalam RPJPN kita. Cuman 16 diantaranya itu
itu tercantum di dalam bagian-bagian kecil dari misalnya kebijakan air minum, kesehatan, tata laksana dan seterusnya, saya nggak hafal ya, banyak. Satu yang menurut saya menarik karena itu ditaruh di dalam yang namanya di bagian depan, di bagian visi, bagian visi gitu. Dia ditaruh di situ. Artinya visi Indonesia Emas ya. Dia ditaruh situ, di bagian situ, di halaman situ. Nah, di halaman 60 ingat saya. Di halaman 60. Nah, itu menunjukkan bahwa komitmen pemerintah sudah ada. Cuman yang saya sayangkan harusnya itu muncul secara besar gitu ya. Tata laksananya adalah kolaboratif gitu. Nah, jadi lebih memukul gitu ya. Kalau itu kan dia cuma terbagi secara secara random di mana-mana. Nah, itu bahwa sehingga saya yakin ini akan menjadi jauh lebih baik. Dari tokenisme mungkin dia akan naik setingkat menjadi lebih baik lagi. Nah, tetapi kemudian pertanyaannya apa yang harus dilakukan? Kan gitu. Pengalaman kita selama ini menunjukkan bahwa apa yang tercantum di dokumen belum tentu dilaksanakan. Nah, jadi komitmen yang tertuang di dalam dokumen itu belum tentu dilaksanakan. Mungkin karena tidak bisa dilaksanakan, mungkin tidak berani melaksanakan, atau banyak hal yang lain. Tetapi yang terpenting adalah ada beberapa hal. Ya, mungkin saya ulangi lagi nih. Harus ada kampiun. Kampiun ini biasanya rata-rata sih lahir. Jadi orang-orang yang kampiun itu biasanya memang sudah dari sananya dia dari lahir langsung namanya kolaborasi gitu, nama tengahnya kolaborasi gitu ya. Ya kan? Nah, jadi mungkin Oswar kolaborasi Mungkasa gitu namanya kan gitu. Nah, tetapi itu bisa dibentuk juga. Jadi saya sarankan ada pelatihan-pelatihan kepemimpinan fasilitatif gitu loh. Jadi enggak lagi ada yang pakai nunjuk-nunjuk, tetapi kita mari bersama-sama. Tidak ada lagi yang begini-begini, tapi mari bersama-sama kita selesaikan. Nah, jadi kampiun itu kita ciptakan tanda kutip dengan pelatihan-pelatihan agar kemudian teman-teman pemerintah itu bisa punya sense of collaborativeness. Nah, itu ya. Nah, kemudian yang berikutnya kita mendorong agar forum-forum pemangku kepentingan ini menjadi banyak. Setiap isu, setiap kegiatan, setiap apa itu ada forumnya, membuka kesempatan agar kemudian semua pihak bisa berkolaborasi. Kan gitu ya. Nah, yang berikutnya setiap upaya kolaborasi itu tentunya ada hasilnya terdokumentasi. Apakah dalam bentuk dokumen pemerintah, RPJPN, RPJMN, Rensra, SKPD dan seterusnya, atau dokumen itu dokumen antara. Sebagai masukan buat pemerintah. Jadi kalau pemerintah kan nanti misalnya bulan Januari Februari ini akan legalkan ini RPJMN dan RPJMD misalnya ya. Nah, sebelum itu terjadi mungkin sekarang teman-teman bisa berkolaborasi membuat satu dokumen masukan disampaikan di dalam proses itu ya. Walaupun proses RPJMN juga harusnya sudah melibatkan kita, tetapi kita boleh saja membuat forum-forum untuk memberi masukan kepada pemerintah. Dan di situ juga ada pemerintah bisa juga. Tapi apapun itu, forum ini menjadi penting. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya tentunya kesepakatan ini harus melalui proses konsensus ya. Nah, itu lagi saya juga belajar dari pengalaman sebagai orang pemerintah. Belum banyak teman-teman pemerintah ini yang terbiasa untuk berkonsensus. Masih banyak yang agak berat ke government-nya dibanding governance-nya. Top down gitu ya Pak. Ya lebih, saya nggak bilang top down lah, tapi dia lebih sisi government-nya lebih kencang dibanding sisi governance-nya. Jadi saya pikir itu saja kalau itu bisa kita lakukan, lalui, maka mungkin kita bisa katakanlah menjadi
negara yang kolaboratif kali ya, kita sebut negara yang kolaboratif, Oke. di mana kemudian kolaborasi bukan lagi sekedar komitmen, bukan lagi sekedar kata-kata pemanis, tetapi kolaborasi itu adalah embedded, melekat di dalam keseharian kita gitu loh. Itu kira-kira. Oke, wah sangat komprehensif sekali diskusi di episode Pusbinchat kali ini. Jadi tadi banyak sekali pesan-pesan dari Pak Oswar terkait dengan pengalaman beliau dan juga bagaimana praktik-praktik dari collaborative governance sepanjang beliau bekerja di pemerintahan. Mungkin pesan Pak untuk teman-teman yang menonton begitu, terutama mungkin karena kita banyak sebagai pembina perencana begitu ya di Indonesia. Nah, itu kira-kira ada apa yang perlu ditingkatkan atau dilakukan secara individu gitu Pak? Kalau Bappenas ya. Boleh Bappenas, penonton kita sebetulnya seluruh Indonesia Oke, Pak. seluruh Oke. Indonesia. Oke. Jadi Buat untuk yang ASN buat perencana terutama Pak. buat yang muda menurut saya Yes. sejak awal ya harus belajar kolaborasi. Oke. Ya bekerja di dalam berhubungan melalui WA saja atau WA Group, menghindari bertemu muka langsung. Oke. Pada akhirnya kan kita manusia. Oke. Ya. Manusia itu perlu berhadapan langsung karena dengan demikian terbentuk chemistry. Chemistry itu rasa kebersamaan gitu ya. Kalau lewat internet kan kadang-kadang nggak muncul ya. Banyak yang saya kenalnya cuma di ruang-ruang interaktif, tapi saya belum pernah ketemu langsung. Oke. Nah itu mungkin kita perlu perbanyak lah pertemuan-pertemuan langsung agar kemudian tercipta rasa kebersamaan. Itu aja saya pikir, karena kolaborasi juga tidak akan bisa tercipta kayak tadi, tidak ada trust ya, tidak ada rasa bersama dan seterusnya. Oke, jadi itu pesan dari Pak Oswar. Mungkin kita perlu lebih banyak ngobrol untuk kolaborasi supaya tahu tadi isu-isu apa, kita berada di perahu yang sama Ya. untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Dan mungkin kolaborasi juga tidak hanya di level formulasi kebijakan saja, tapi ada di juga. implementasi sampai ke tadi Bapak sebutkan monitoring, evaluasi dampak dan lain-lain. Dalam satu siklus pembangunan itu Perencanaan. Dari awal sampai akhir nutup lagi itu adalah kolaborasi. Kolaborasi, betul. Ya mungkin itu Pak Oswar untuk diskusi kita kali ini. Teman-teman terima kasih tetap bertahan untuk menonton episode Pusbinchat kali ini bersama Bapak Oswar Mukasa selaku perencana ahli utama dari Kementerian PPN Bappenas yang membahas mengenai collaborative governance. Untuk episode-episode selanjutnya kita akan terus mengupload, mengunggah secara berkala terkait dengan isu-isu pembangunan nasional di Indonesia, terkait dengan pembelajaran, terkait dengan juga program-program yang dilaksanakan oleh Kementerian PPN Bappenas terutama, dan kita akan mengunggahnya melalui YouTube resmi dari Puspindiklatren Bappenas. Jangan lupa teman-teman juga untuk selalu memfollow Instagram dan mengupdate pemberitaan dari Instagram kita, Facebook kita, dan juga Twitter kita di @puspindiklatren untuk menerima informasi terkait dengan pembinaan jabatan fungsional perencana dan juga program-program beasiswa pendidikan dan juga pelatihan terkhusus untuk para ASN perencana di seluruh Indonesia. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan Pak Oswar atas ilmu-ilmu yang sudah dibagikan, tentu sangat bermanfaat Pak, terutama untuk tadi ASN muda belajar dari pengalaman-pengalaman Pak Oswar baik di Bappenas, di berbagai kementerian dan juga tadi di DKI Jakarta. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.